Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li hanya melirik bangau sebelum melanjutkan perjalanannya, tidak memperhatikan mereka lebih jauh. Tetapi saat Han Li melanjutkan jalannya, melodi ilahi yang turun dari langit secara bertahap meningkat intensitasnya. Bangau putih yang telah menari di udara tiba-tiba terbang ke kedua sisi koridor dan melebarkan sayapnya dengan teriakan panjang. Sesaat kemudian, di tengah melodi ilahi, burung bangau berputar beberapa kali sebelum berubah menjadi wanita muda dalam gaun istana. Wanita muda ini tampaknya baru berusia 18 tahun dan sangat cantik. Mereka tersenyum ke arah Han Li dengan mata cerah yang dipenuhi dengan kasih sayang seolah-olah dia adalah kekasih tercinta dan kemudian mengayunkan pinggang ramping mereka dengan fleksibilitas yang membuat mereka tampak tanpa tulang. Pada saat itu, suara ilahi berubah, menjadi lebih lembut seperti belayan seorang kekasih. Udara dipenuhi dengan sensasi romansa yang penuh gairah, memunculkan emosi di dalam diri mereka yang telah lama menguburnya jauh di dalam hati mereka. Ketika Han Li mendengar suara-suara ini, ekspresinya berubah sesaat sebelum dia segera menguatkan hatinya dan melanjutkan perjalanannya, dengan tajam mengabaikan hal-hal manis yang dibisikkan oleh para wanita muda. Setelah berjalan sekitar 100 meter, Han Li mendengar perubahan nada yang tiba-tiba menyebabkan melodi mengandung perasaan sedih. Ekspresi para wanita muda berubah dengan melodi, dan tarian mereka terhenti. Masing-masing wajah mereka menunjukkan kesedihan yang luar biasa saat mereka menatap Han Li, seolah-olah dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Siapapun yang memandang para wanita akan merasakan sakit hati yang luar biasa dan penuh kasih sayang. Menarik, Han Li tersenyum dan berjalan dari sisi ke sisi, menghargai ekspresi sedih para wanita muda seolah-olah dia sedang menonton drama yang menarik. Han Li dengan jelas mengerti bahwa karena batas ilusi fantastis mengikuti jalan es dan api, pasti ada lebih dari sekadar trik ini. Seperti yang diharapkan, setelah melihat bahwa ini tidak dapat menghentikan Han Li, melodi ilahi bergeser untuk secara halus membangkitkan nafsu. Pada saat yang sama, para wanita muda berusia beberapa tahun dengan kilatan cahaya, masing-masing dari mereka sekarang muncul sebagai wanita cantik dengan dada montok. Dengan kulit yang memerah, mata wanita cantik yang tiada taraf itu berkibar dengan gairah yang memikat saat mereka melepas gaun mereka. Seiring dengan erangan menggoda yang keluar dari mulut merah kecil mereka dan suara-suara iblis yang membangkitkan nafsu yang dipancarkan oleh langit, itu lebih dari cukup untuk membuat siapapun gila dengan godaan. Han Li tercengang, tetapi setelah mengedarkan teknik pengembangan besar sekali ke seluruh tubuhnya, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Bahkan jika seorang ahli teknik sihir menyerang Han Li dengan kekuatan penuh seperti sekarang, Han Li tidak akan terpengaruh sedikit pun. Dibandingkan dengan peristiwa semacam itu, ilusi kasar ini berada di bawah perhatiannya. Saat Han Li berjalan melewati dua baris wanita cantik, tindakan mereka menjadi semakin tidak terkendali. Beberapa dari mereka menatap Han Li dengan tatapan genit saat mereka menempelkan tangan ke dada. Yang lain membelai seluruh tubuh mereka saat mereka menggoyangkan pinggul mereka, bersama dengan tindakan cabul lainnya. Han Li menyaksikan dengan mata terpesona dan mendecakkan lidahnya. Sementara dia tetap tidak terpengaruh karena perlindungan teknik pengembangan hebat, dia hanya melihat pemandangan langka seperti itu. Setelah ini, penampilan wanita berubah sekali lagi, berubah menjadi berbagai jenis kecantikan yang berbeda. Ada wanita bangsawan yang bermartabat dan terpelajar, pelacur berapi-api, gadis berhati murni, dan mama-mama muda yang anggun, masing-masing dengan pembawaan dan tingkah laku yang berbeda. Adegan yang terungkap sangat mirip dengan kumpulan semua keindahan dunia fana yang tiada taranya. Senyum tipis tergantung di wajah Han Li, tapi tatapannya sedingin es, tanpa sedikit pun keinginan. Setelah 2 jam dengan santai,
Han Li akhirnya tiba di ujung koridor sambil meluangkan waktu dan menikmati pemandangan. Koridor mengarah ke aula istana hitam dengan langit-langit datar. Gerbang besar dan dindingnya dibangun seluruhnya dari batu bata hitam. Gerbang aula muncul setinggi lebih dari 40 meter. Adapun interior aula, itu gelap gulita, menimbulkan perasaan misteri. Pada saat yang sama ketika Han Li melihat aula istana hitam besar, melodi sombong dari langit dan wanita penggoda tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanyalah awan putih tak berujung. Penampilan koridor telah kembali seperti saat dia baru saja masuk. Han Li tidak terkejut dan hanya mengalihkan pandangannya ke aula hitam, dengan ekspresi serius. Dia tanpa sadar memperlambat langkahnya saat dia mendekat, tetapi sebelum dia mendekat, aroma darah yang pekat tiba di hadapannya. Han Li mengerutkan kening dan melihat lagi ke aula istana. Dia menemukan bahwa aula istana sebenarnya tidak benar-benar hitam, melainkan mengandung warna merah yang aneh seolah-olah lapisan darah panas telah membeku di atasnya, menghasilkan aroma jahat. Han Li berdiri di depan gerbang dengan tangan bersilang dan bergumam sejenak. Meskipun dia tidak menjelaskan detail yang lebih baik dari batas ilusi fantastis, penampilan aula ini saja membuatnya yakin bahwa tempat ini menguji ketakutan tergelap dalam pikiran seseorang. Ini pasti tidak akan semudah koridor sebelumnya. Han Li sepenuhnya mengerti bahwa ada beberapa kelemahan yang ada di hatinya. Dia tidak takut atau pantang menyerah. Dia juga bukan seorang bijak yang begitu bijaksana sehingga dia terputus dari dunia. Paling-paling, dia adalah manusia yang cerdas dan licik. Akan sangat mengerikan jika dia melihat sesuatu yang benar-benar tidak dapat dia tahan dan dipaksa untuk diam. Tampaknya dia akhirnya harus bergantung pada bantuan dari Matron Screen Bats untuk melewati persidangan ini. Dengan itu, Han Li membelai manik-manik di pergelangan tangannya dan menguatkan pikirannya sebelum berjalan ke aula besar. Itu lebih dari sekadar hitam. Saat Han Li masuk ke aula istana, dia mengalami perasaan tidak nyaman. Han Li tidak dapat mendeteksi batasan apapun tetapi hanya bisa melihat sekitar 10 meter di depannya meskipun matanya terbuka lebar. Dia juga tidak dapat memperluas indera spiritualnya keluar dari tubuhnya. Ketiadaan cahaya disertai dengan ketiadaan suara sama sekali, menjadikan keheningan yang mampu menimbulkan ketakutan. Han Li tanpa sadar menjilat bibirnya dan melambaikan tangannya, mencoba memanggil bola api. Tetapi pada saat yang sama nyala api muncul, itu segera padam. Han Li terkejut sesaat sebelum dengan marah membuat lambaian tangannya lagi. Kali ini, dia telah memanggil batu cahaya bulan dari kantong penyimpanannya. Tapi seperti nyala api, cahayanya segera memudar setelah muncul, menjadi benar-benar redup seolah-olah itu adalah batu biasa. Sekarang dia menyadari pembatasan aula pasti memiliki efek aneh dalam menyerap cahaya. Dengan harapannya untuk menghasilkan cahaya pupus, dia dengan santai berjalan ke depan. Tetapi sebelum dia bahkan bisa mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba mendengar isakan kesakitan sporadis dan samar dari kejauhan. Kedengarannya seolah-olah berasal dari seorang gadis muda. Han Li kecut tersenyum dan terus maju, mengabaikan suara. Namun, isak tangis tak menentu muncul dari dekat atau jauh, dan mereka menjadi semakin sedih. Isak tangis sepertinya mengikutinya. Suara-suara ini telah menyebabkan dia menjadi putus asa dan dia melepaskan teriakan yang menyebabkan tanah di dekatnya bergetar. Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Han Li merasa sangat lega dan mempercepat langkahnya, ingin meninggalkan aula ini sesegera mungkin. Namun setelah baru berjalan sekitar 10 meter, isak tangis terus berlanjut. Kali ini, siluet putih muncul tidak jauh di depan Han Li. Seorang wanita muda yang mengenakan pakaian berkabung sedang berjongkok. Isak tangis sedih rupanya datang darinya. Wajah Han Li membeku saat melihat wanita berpakaian putih itu. Anehnya, terlepas dari kenyataan bahwa dia berlutut dan tidak berusaha mendekatinya, dia malah buru-buru mendekatinya.
Dia tahu bahwa semakin pemalu dan pengecut dia bertindak di tempat ini, semakin besar kemungkinan dia terjerat dalam ilusinya. Karena menghindari konflik apapun tidak mungkin, konfrontasi yang tenang tampaknya menjadi pilihan yang optimal. Dengan pemikiran itu, Han Li tiba sekitar 20 meter dari wanita berpakaian putih. Tepat ketika Han Li berpikir untuk mengaum sekali lagi dan membubarkan wanita itu, dia tiba-tiba merasa bahwa isak tangis wanita ini tampak akrab seolah-olah dia pernah mendengarnya sebelumnya, dulu sekali. Hati Han Li bergetar. Dia buru-buru meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah ilusi untuk mencegah dirinya terpesona. Tapi semakin lama dia menatapnya, semakin dia tampak akrab. Pikirannya mulai dengan sungguh-sungguh mengacak-acak ingatannya, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia. Han Li tanpa sadar berhenti dan mengerutkan kening, dengan dingin menatap wanita di depannya dalam diam. Kakak keempat, wanita itu berseru dengan suara lembut dan takut-takut. Ketika Han Li mendengar ini, dia merasakan pikirannya bergidik saat darah mengalir ke kepalanya. Dia bertanya, "Siapa kamu?" Kakak keempat, "Tidak mengenaliku lagi. Aku adik perempuanmu." Wanita berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya dari tanah dan memperlihatkan wajahnya yang lembut dan sedih. Hidungnya yang kecil, matanya yang cerah, dan wajahnya yang lembut mengingatkan pada adik perempuannya yang pemalu sebelum dia pergi ke Sekte 7 Misteri. Adik perempuan, tatapan Han Li melesat ke sekeliling saat dia mengamati wanita muda itu. Kata-kata dan penampilannya telah membangkitkan sesuatu yang telah lama dia kubur di lubuk hatinya. Kakak keempat, bagaimana aku bisa sampai di sini? Bukankah aku mati karena sakit bertahun-tahun yang lalu? Saya ketakutan. Siluet putih menggigil saat dia berdiri. Dia bisa melihat bahwa kulitnya pucat saat dia tumbuh di dekatnya, tampak seperti burung kecil yang ketakutan. Mata Han Li mengungkapkan ekspresi aneh. Wanita muda yang menyerupai adik perempuannya ini hanya berjarak 2 langkah darinya. Mata Han Li tiba-tiba menunjukkan kilatan dingin dan dia mengangkat tangannya, diam-diam menembakkan pedang biru kecil. Dalam sekejap, itu menembus dahi wanita muda itu. Siluet putih melepaskan jeritan tragis sebelum berubah menjadi kepulan asap hitam. Bahkan jika kamu mengambil bentuk adik perempuanku, kami berdua dipisahkan ketika kami masih muda. Tidak hanya penampilan saya saat ini yang sangat berbeda dari dulu, tapi saya membayangkan dia sudah melupakan penampilan saya juga. Bagaimana dia bisa mengenali kakak keempatnya secara sekilas? Han Li melihat ke arah asap hitam yang memudar dan mengungkapkan jejak kesepian. Setelah selesai, dia mengangkat pergelangan tangannya ke matanya dan melihat keempat manik-manik layar matron. Meskipun dia telah mengucapkan kata-kata itu dengan percaya diri, Han Li mungkin tidak akan mengambil tindakan jika matron Screen Pulse tidak membakarnya ketika siluet putih mendekatinya, menghilangkan jejak keraguan terakhir dari lubuk hatinya. Meskipun dia tahu itu hanya ilusi atau hantu yang berubah, dia ingin melihat lebih lama pada penampilan saudara perempuannya. Membawa jejak kesedihan yang tak terlukiskan, Han Li terus maju menembus kegelapan. Ada lebih dari 10 orang duduk tak bergerak di depan sebuah pagoda besar. Pagoda itu tampaknya mencapai awan dan dibangun seluruhnya dari batu bata batu kapur yang besar. Dari kejauhan, pagoda itu tampak terpisah menjadi 5 lantai dengan masing-masing lantai sedikit lebih tipis dari lantai di bawahnya. Namun, setiap lantai dipisahkan oleh setidaknya 400 meter. Bahkan gerbang batu kapur di bagian paling bawah setinggi setidaknya 200 meter, membuat tampilan yang menakjubkan. Seluruh pagoda ditutupi oleh penghalang cahaya putih dengan semua orang beristirahat di luarnya dengan mata tertutup. Mereka tampak seperti semut dibandingkan dengan menara putih. Formasi transportasi putih dipasang di tengah para pembudidaya yang sedang beristirahat. Semua pembudidaya Nas Chen Sol berada di antara mereka yang beristirahat di depan pagoda. Selain Wu Chou dan Bon Sage,
ada juga pembudidaya formasi inti yang terlambat di sana. Han Li, Yuan Yao, dua tetua Istana Bintang, dan pembudidaya formasi inti lainnya belum muncul. Wajah Zenith Yin tampak tenang seolah-olah dia tidak peduli. Namun, dalam hati dia cemas. Karena keduanya adalah pembudidaya formasi inti, Han Li seharusnya tiba di sini dengan kecepatan yang sama dengan yang dimiliki Wu Chou. Pada saat itu, kilatan cahaya putih muncul di tengah formasi transportasi, memperlihatkan siluet Menhuzi dan para pembudidaya Devil Dao lainnya membuka mata mereka untuk melihat, tetapi momen kekecewaan melintas dari mata mereka karena Yuan Yao bertopeng yang muncul. Ketika wanita itu melihat begitu banyak eksentrik Nas Chen Soul secara bersamaan menatapnya, hatinya jatuh. Tapi dia segera memaksa dirinya untuk diam-diam keluar dari formasi seolah-olah tidak ada yang salah. Secara kebetulan, saat wanita itu keluar dari formasi, bayangan itu muncul sekali lagi dan terlihat Han Li. Zenith Yin tanpa sadar tersenyum dengan alis terangkat. Menhuzi dan Awam King Yi diam-diam saling melirik, mengungkapkan kelegaan mereka. Saat Han Li muncul, dia terkejut menemukan Yuan Yao di depannya. Setelah meliriknya dengan sedikit senyum, dia berjalan menuju Grandmaster Zenith Yin dan memberi hormat sebelum berdiri di belakangnya. Zenith Yin sangat senang melihat Han Li berperilaku begitu patuh kepada tuannya yang terhormat. Dia menoleh dan mengangguk ke Han Li tanpa mengatakan apa-apa lagi. Seperti yang diharapkan, dia tidak akan memalukan diri untuk meminta Han Li mengembalikan Matron Screen Pulse kepadanya di sini. Demikian pula, Menhuzi tidak meminta kembali baju besinya yang berharga. Seolah-olah orang-orang ini sengaja lupa meminjamkan harta ini kepada Han Li. Ketika Han Li muncul, dia melihat bahwa para pembudidaya semua duduk diam tanpa niat untuk bergerak seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Pada saat itu, Han Li menemukan pagoda besar di depannya dan sangat kagum. Jadi ini aula dalam. Ini sangat berbeda dari apa yang saya bayangkan. Han Li bergumam dalam hati. Dia kemudian mengambil waktu sejenak untuk melirik bonsage secara diam-diam. Dia berada di dekat bagian belakang, duduk dalam meditasi yang sungguh-sungguh. Dia tampaknya tidak memperhatikan tatapan Han Li. Suara bonsage tiba-tiba tiba di telinga Han Li tanpa peringatan, "Anak muda, alihkan pandanganmu ke tempat lain. Berhati-hatilah untuk tidak mengungkapkan saya kepada murid pengkhianat saya. Yakinlah, saya sudah membuat rencana tentang bagaimana kita akan menghadapi Zenith Yin dengan keyakinan penuh akan sukses. Namun, peluang itu hanya akan muncul setelah Anda menggunakan kumbang Blojade untuk merebut kuali surgawi. Aku akan bertindak setelah itu. Ingat, jangan kirimi saya transmisi suara apapun. Kami tidak bisa mengekspos tindakan itu." Ekspresi Han Li tetap tenang saat dia mendengarkan, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Akan ada peluang setelah merebut harta karun itu. Apa yang dia maksud? Mungkinkah iblis tua ini juga ingin mendapatkan kuali surgawi? Han Li mulai merasa gelisah dan curiga. Saat aula dalam baru saja akan dibuka, dia menjadi khawatir tentang bagaimana peristiwa akan terungkap setelah harta itu diperoleh. Terlepas dari apakah dia berhasil mendapatkan kuali surgawi atau tidak, apa yang terjadi setelahnya tidak akan baik untuknya. Saat Han Li dalam hati mencurahkan keluhannya, dia mendengar suara dingin dari depannya, aula dalam akan segera dibuka, dan dua orang istana bintang belum muncul. Sepertinya mereka tidak akan membuat air menjadi keruh. Tidakkah Anda setuju, Saudara Men? Wan Tianming, yang duduk di tengah para pembudidaya Dao yang benar, membuka matanya yang berkilauan. Menatap Menhuzi dengan emosi yang tersembunyi, dia perlahan berbicara sambil memancarkan tekanan yang menakjubkan dari tubuhnya. "Hehe, apa, Senior Wan tidak sabar? Mari kita tunggu sebentar. Lagi pula, orang-orang istana bintang itu agak licik. Mungkin mereka hanya akan muncul ketika mereka mengharapkan kita sudah bertarung.
Menhuzi dengan jijik tersenyum dan mengelus jenggotnya. Ketika Wan Tianming mendengar ini, dia tampak agak termenung, tetapi dia segera menganggukkan kepalanya dan menutup matanya sekali lagi seolah menyetujui kata-kata Menhuzi. 2 jam kemudian, serangkaian getaran hebat tiba-tiba mengguncang tanah. Pintu batu besar ke aula dalam perlahan terbuka untuk mengungkapkan lorong batu kapur. Bahkan di kejauhan, lorong itu tampak tinggi dan luas. Pada saat yang sama gerbang dibuka, formasi transportasi di tengah memudar dari cahaya redup menjadi tidak ada apa-apa. Menhuzi tiba-tiba melompat dan menyeringai mengancam. Tanpa menunggu Wan Tianming berbicara, dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Hehe. Bagus, bagus." Tampaknya kedua orang istana bintang itu tidak akan menimbulkan kerusakan apapun. Bagaimana dengan ini, Wan Tianming? Kami akan memiliki pertempuran yang tepat, dan pihak yang kalah dilarang memasuki aula dalam. Tidak, aku tidak ingin melawanmu. Aku punya rencana yang berbeda. Bertentangan dengan harapan semua orang, Wan Tianming memberikan penolakan keras dengan ekspresi tegas. Menhuzi awalnya tertegun sebelum memasang seringai jahat. Dia dengan mengejek berkata, "Rencana yang berbeda. Mungkinkah Anda mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan mundur tanpa bertarung?" Wan Tianming menggelengkan kepalanya dan tanpa tergesa-gesa berkata, "Mundur? Tentu saja tidak. Tapi, akan konyol untuk bertarung tanpa mendapatkan harta itu. Bukankah lebih baik bagi pihak kita untuk bergiliran mencoba mendapatkan harta karun itu? Sebelum ini, kami akan menahan diri untuk sementara. Dengan demikian, kita dapat mencegah pertikaian bersama. Bagaimanapun, musuh kita saat ini adalah Istana Bintang, bukan satu sama lain. Kami mungkin tampak penuh percaya diri, tetapi kemungkinan besar kami berdua tidak akan mampu memperoleh harta itu. Kalau begitu, tidak akan ada gunanya pertempuran kita." Para pembudidaya iblis Dao agak terkejut dan mereka bertukar pandang satu sama lain. Mereka segera mulai menggerakkan bibir mereka dan mengirimkan transmisi suara. Wan Tianming dan pembudidaya Dao benar lainnya tampaknya telah membahas ini dan dengan tenang menunggu tanggapan pembudidaya Dao iblis. Setelah beberapa saat, Zenith Yin berbicara dengan ekspresi muram, "Kata-katamu menyenangkan, tetapi pada akhirnya, apa yang akan terjadi pada pihak yang mengambil harta itu? Jika kami berhasil, bagaimana kami bisa percaya bahwa Anda tidak akan mencoba merebutnya dari kami? Apakah kata-katamu hanyalah hasil dari lidah perak?" Wan Tianming tersenyum menanggapi dan berkata tanpa ragu, "Zenith Yin, kamu berbicara omong kosong. Jika Anda berhasil mendapatkan harta itu, maka tentu saja kami akan memperebutkannya. Demikian juga, Anda akan menantang kami jika kami ingin mendapatkannya. Ketika saatnya tiba, kami akan mengandalkan keterampilan untuk memutuskan. Secara keseluruhan, itu masih lebih baik daripada membuang-buang waktu kita untuk bertarung sekarang." Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.